Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan supaya bisa menerima materi daring hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari aswaja, melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari Amalia Nahdlatul Ulama pada poin A dan poin B. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pada poin C dan poin D, yaitu C. Menghormati para sahabat Nabi, D. Menghormati ulama dan aulia. Yang pertama, menghormati para sahabat Nabi. Pengertian dan kemuliaan para sahabat Nabi. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat Nabi adalah orang yang arif, bijaksana, adil, dan berakhlakul karimah. Sahabat Nabi yang pertama masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan pujian dan penghormatan kepada para sahabat. Penghormatan itu mereka peroleh karena kesungguhan mereka dalam melaksanakan, membela, dan menyebarkan agama Islam dengan segala yang dimilikinya, harta, tenaga, pikiran, serta nyawa mereka. Peranan sahabat Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Para sahabat adalah generasi pertama yang memelihara kemurnian Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sesudah Rasulullah SAW wafat, mereka tetap berjuang mengajarkan dan menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah. Sesudah agama Islam tersebar ke luar Jazirah Arab, para sahabat berpencar ke berbagai wilayah Islam untuk mengajarkan dan mewariskan ajaran Islam. Tata cara menghormati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Meneladani sikap dan perilaku mereka dalam mentaati dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Meneladani ketabahan dan kegigihan mereka dalam perjuangan membela dan mengajarkan agama Islam. C. Setiap menyebut nama para sahabat didahului kata Sayyidina, misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan lainnya. D. Apabila mendengar nama sahabat disebut, maka dijawab dengan kalimat radhiyallahu anhu, artinya semoga Allah meridhoinya. E. Mengikuti sunnah para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. D. Menghormati ulama dan aulia. Pengertian ulama dan aulia. Ulama adalah orang yang ahli dalam ilmu agama Islam, sedangkan aulia atau para wali Allah atau yang disebut dengan waliullah adalah ulama yang selalu dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki keluhuran budi dan kejernihan rohani. Para ulama dan aulia selalu taat dan bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan, tutur kata, dan tingkah laku para ulama dan aulia senantiasa sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Peranan ulama dan aulia dalam menyebarkan agama Islam. Di Indonesia, penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh para pedagang atau mubalik bangsa Arab, selanjutnya dilakukan oleh mubalik Indonesia sendiri, yang dikenal dengan istilah Wali Songo. Wali Songo artinya 9 wali yang bertugas menyebarkan agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Wali Songo disebut juga Sunan. Sunan berasal dari kata susuhunan, yang berarti orang yang diagungkan, memiliki derajat yang tinggi dan menjadi panutan masyarakat.
Perjuangan Wali Songo selanjutnya diteruskan oleh para ulama dengan mendirikan pondok pesantren dan madrasah. Pengertian karomah dan barokah. Para ulama dan aulia mempunyai keistimewaan yang disebut karomah dan barokah. Karomah adalah perkara yang berlainan dengan kebiasaan yang dilahirkan pada tangan para wali. Karomah merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Barokah adalah bertambahnya kebaikan atas sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya berupa doa dari ulama dan aulia untuk seseorang agar memperoleh kekuatan tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau agar terhindar dari bahaya dan penyakit. Tata cara menghormati ulama dan aulia. Menghormati ulama dan aulia dapat dilakukan dengan cara A. Ketika masih hidup. Yang pertama, bersilaturahim kepadanya agar lebih dekat dan memperoleh ilmu serta nasihatnya. 2. Mengikuti petunjuk dan nasihatnya agar selalu memperoleh bimbingan dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. 3. Memohon doa restu agar memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama dan aulia adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika sudah wafat. Yang pertama, mempelajari manaqib atau riwayat hidup para ulama dan aulia. Kedua, meneladani sikap dan perilaku para ulama dan aulia dalam memperjuangkan dan membela agama Islam. Ketiga, meneladani kesungguhan dan kesabaran para ulama dan aulia dalam mengajarkan agama Islam. Keempat, menziarahi makam para ulama dan aulia untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasanya. Dan yang kelima, memperingati hari wafatnya atau yang disebut dengan haul, dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap ulama dan aulia serta mewarisi dan melanjutkan perjuangannya. Yang terakhir, membiasakan diri menghormati ulama dan aulia. Setiap muslim harus membiasakan diri menghormati para ulama dan aulia, karena para ulama dan aulia adalah hamba-hamba Allah yang sholih, tekun beribadah dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk Allah dan agamanya. Membiasakan diri berkunjung ke rumah para ulama dan aulia untuk menziarahi makam para ulama dan aulia akan dapat menenangkan hati dan memperoleh barokah. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.